Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang algoritma naib Bayes. Kelompok kami sendiri terdiri dari Muhammad Agil Fatur Rahman, Eka Abida Ardelia, Kesha Zaska Medina, Nadifa Faiza, Nadia Aura Pinoto Gultom, dan Muhammad Zikrela Ihsan. Pertama-tama, pengertian algoritma naib Bayes akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang apa itu algoritma naive Bayes. Algoritma naive Bayes adalah metode klasifikasi statistik yang didasarkan pada teorema probabilitas Bayes. Algoritma ini digunakan untuk memprediksi kelas dari suatu objek berdasarkan sejumlah fitur yang terkait dengan objek tersebut. Nama naive berasal dari asumsi dasar bahwa semua fitur yang digunakan untuk klasifikasi adalah independen satu sama lain, meskipun hal itu mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Nadia. Selanjutnya, langkah-langkah akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Zikril Ihsan. Kepada Saudara Muhammad Zikril Ihsan, saya persilakan. Baik, terima kasih, Fisya. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah algoritma ini. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah pemilihan fitur, yaitu identifikasi fitur-fitur yang digunakan untuk klasifikasi. Yang kedua, perhitungan probabilitas kelas prior. Hitung probabilitas prior dari setiap kelas. Tahap ini melibatkan menghitung seberapa sering setiap kelas muncul dalam dataset. Rumusnya yaitu P kelas sama dengan jumlah sampel dengan kelas tertentu dibagi dengan total jumlah sampel. Yang ketiga, perhitungan probabilitas fitur untuk setiap kelas. Yaitu hitung probabilitas setiap fitur untuk setiap kelas bergantung pada jenis data. Ini bisa melibatkan perhitungan probabilitas distribusi untuk fitur-fitur numerik atau perhitungan frekuensi untuk fitur-fitur kategorikal. Rumusnya itu P fitur kelas sama dengan jumlah sampel dengan fitur tertentu dan kelas tertentu dibagi jumlah sampel dengan kelas tertentu. Yang keempat, perhitungan probabilitas posterior. Itu gunakan teorema probabilitas Bayes untuk menghitung probabilitas posterior setiap kelas berdasarkan fitur-fitur yang diamati. Rumusnya itu P kelas jadi fitur, yaitu fitur kelas dikali P kelas dibagi P fitur. P fitur dapat diabaikan karena kita hanya membandingkan probabilitas relatif dari kelas-kelas yang berbeda. Yang kelima, klasifikasi. Tentukan kelas yang memiliki probabilitas posterior tinggi sebagai kelas prediksi untuk objek yang diklasifikasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, untuk kelebihan algoritma naib Bayes akan dijelaskan oleh Saudari Nadifa. Kepada Saudari Nadifa, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan algoritma naib Bayes. Yang pertama itu sederhana dan mudah diimplementasikan. Nah, artinya, naib Bayes merupakan algoritma yang sederhana dan konseptualnya mudah dipahami. Itu membuatnya menjadi pilihan yang baik bagi pemula dalam machine learning karena algoritma ini tidak memiliki banyak parameter untuk disesuaikan. Dan yang kedua, berkinerja baik pada data besar. Nah, artinya, meskipun sederhana, naive Bayes dapat memberikan hasil yang baik pada dataset yang besar. Keunggulan ini tergantung pada efisiensi perhitungan probabilitas yang memungkinkan penggunanya pada masalah klasifikasi skala besar tanpa memerlukan waktu komputasi yang signifikan. Next. Yang ketiga, efisien dalam komputasi. Artinya, algoritma naive Bayes memerlukan waktu komputasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa model machine learning yang lebih kompleks.
Karena asumsi independensi fitur, perhitungan probabilitasnya relatif sederhana, yang membuatnya cepat dalam proses pembelajaran dan prediksi. Dan yang terakhir, cocok untuk data dengan fitur banyak. Naive Bayes mampu bekerja secara efektif dengan dataset yang memiliki banyak fitur. Algoritma ini relatif tidak sensitif terhadap jumlah fitur, karena asumsi bahwa setiap fitur adalah independen dari yang lain, sehingga memungkinkannya untuk memberikan hasil yang baik bahkan pada data dengan dimensi yang tinggi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Nadifah. Selanjutnya untuk kekurangan algoritma Naive Bayes akan dijelaskan oleh Saudari Eka. Kepada Saudari Eka, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan kekurangan algoritma Naive Bayes. Yang pertama, asumsi independensi yang kuat. Salah satu kelemahan utama dari Naive Bayes adalah asumsi bahwa setiap fitur dalam data adalah independen satu sama lain. Dalam keadaan nyata, fitur-fitur seringkali saling terkait dan asumsi independensi ini tidak selalu berlaku secara akurat. Hal ini bisa menyebabkan model memberikan prediksi yang kurang akurat pada data yang kompleks. Lalu yang kedua, estimasi probabilitas nol. Terdapat risiko probabilitas nol jika terdapat fitur dalam data uji yang tidak muncul pada data pelatihan. Hal ini dapat menyebabkan model memberikan probabilitas nol pada kelas tertentu, mengganggu prediksi secara keseluruhan. Next. Lalu ketiga, kualitas prediksi yang rendah pada data yang kompleks. Pada masalah klasifikasi yang kompleks dengan hubungan fitur yang rumit, Naive Bayes mungkin tidak mampu menghasilkan prediksi yang akurat. Model ini cenderung mengalami keterbatasan dalam menangani data yang memiliki pola yang kompleks atau bergantung pada interaksi antar fitur yang rumit. Lalu yang terakhir, keterbatasan dalam menangani masalah regresi. Algoritma Naive Bayes lebih umum digunakan dalam klasifikasi daripada regresi. Meskipun terdapat variasi seperti Naive Bayes regresi, performanya mungkin tidak sebaik pada masalah klasifikasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk implementasi algoritma akan dijelaskan oleh Saudara Agil. Pada Saudara Agil, saya persilakan. Untuk perhitungan manualnya, kami menggunakan spreadsheet. Datanya kami ambil dari dataset Kaggle tadi. Untuk fitur age dan A2K-nya kami scaling sendiri dengan range age 0 sampai 25, 26 sampai 50 tahun, 50 sampai 75. Dan A2K-nya 0 sampai 10.000, 10.000 sampai 20.000, dan 20.000 sampai 30.000. Untuk pertama-tama kita mencari nilai probabilitas kelas drag-nya. Drag A itu ada 5%, drag B-nya ada 5%, drag C ada 25%, drag Y ada 45%, drag X ada 20%. Selanjutnya menghitung probabilitas priornya untuk umur 0 sampai 25 tahun yang drag A itu ada 0%, 0 sampai 25 tahun drag B ada 0%, 0 sampai 25 tahun drag C ada 20%, dan seterusnya. Dan juga dihitung juga untuk fitur-fitur lain sampai di nilai NA2K-nya. Setelah didapat semua, kita bisa melakukan training data. Setelah melakukan training data, kita melakukan testing data, melakukan prediksi. Perhitungannya tinggal dikali dari data training. Misal umur 51 sampai 75 dikali dengan ini, dengan F, terus BP-nya normal, terus kolesterolnya normal, dan skor NA2K-nya 0 sampai 1000. Nih. Setelah dihitung, maka didapat skornya itu 0%. Dan dihitung untuk selanjutnya sampai drag X yang
sampai nilai drag X-nya. Setelah dihitung, dilakukan prediksi diambil dari data presentasi terbesar. Untuk yang training pertama itu dapat drag X, kedua drag Y, tiga drag Y, keempat drag Y, dan kelima drag X. Setelah dihitung, dilakukan hitung akurasinya untuk drag A yang diprediksi drag A 0 sampai drag X yang dihitung drag X ada berapa. Setelah didapat nilainya seperti ini. Dan dihitung akurasinya dari tabel ini. Dan didapat akurasinya itu 60%. Oke, untuk selanjutnya demo program. Kami menggunakan Google Colab untuk program yang ini. Pertama, kami menggunakan install dulu Gcompile. Untuk library-nya kami menggunakan Pandas, Sklearn, dan Gcompile yang sedang diinstal. Oke, selesai. Terus running di library. Untuk dataset saya simpan di Google Drive. Untuk event data. Terus ini untuk klasifikasi untuk pemisahan data X dan data Y, data F. Terus dilakukan split data untuk data training dan testing yaitu 80 dan 20%. Didapat sheet-nya seperti ini. Selanjutnya kode ini untuk memisahkan data numerik dan kategorikal. Data numerik di scaler menggunakan data standar scale dan untuk data kategorik di encoder biar datanya jadi bisa digunakan. Selanjutnya kami menggunakan library Sklearn naive Bayes, mengimport Gaussian naive Bayes. Pipelining-nya ini untuk pipeline score, data train, dan ini untuk score data testnya. Ini untuk nilai confusion matrix-nya, data testing dan data training. Setelah itu kami lakukan prediksi dari menggunakan data tes yang kami buat. Ini data tesnya untuk pitch-nya 22, F, normal, height, dan score and altitude-nya 8000. Kami ambil dari Kaggle juga, dari dataset juga. Dan setelah diprediksi, maka hasilnya data tesnya dia menggunakan drag X. Oke, mungkin itu sekian penjelasan perhitungan manual dan demo programnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Agil yang telah menjelaskan tentang implementasi algoritma naive Bayes. Selanjutnya kesimpulan akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Keisha Zaska Medina.
Jadi kesimpulannya, naive Bayes menonjol dalam kesederhanaan dan efisiensi pada data besar dengan fitur yang banyak. Namun keterbatasan terbesarnya terletak pada asumsi kuat akan independensi fitur yang dapat mengganggu kinerja pada data yang kompleks atau tidak memenuhi asumsi tersebut. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.